Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar-kabarnya kalian semuanya yang nonton video ini? Apakah di kalian hujan? Apa panas? Semoga dalam keadaan dan cuaca apapun kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nih teman-teman semuanya, teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha, bahkan teman-teman Gen milenial pun, kita semua ini yang menonton video ini, aku mau tahu dulu nih, semangat kalian sesemangat apa sih hari ini? Coba aku mau dengar semangatnya. Semangat pagi. Sekali lagi ya, semangat pagi. Oke, jadi teman-teman semuanya yang menonton video ini, hari ini aku mau memaparkan materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kan kalian semua udah tahu nih, apa itu Pancasila? Ada yang udah tahu. Nah, oke guys, sebelum kita ke materi, izinkan aku untuk berkenalan dulu. Ayo berkenalan sama aku. Oke. Halo guys, aku Putri Purnamasari. Aku mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pasundan. Nah, hari ini tuh aku sudah menempuh 3 semester. 3 semester ini tuh tugas UAS aku tentang mata kuliah teknologi informasi. Nah, atau disingkat jadi TIK, teman-teman ya. Nah, dosen pengampunnya adalah izin Bapak Asep Hamdani SPD MPD. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan di sini aku mau apa? Tentu dong aku di sini mau memaparkan tentang materi UAS aku, yaitu pengalaman nilai-nilai Pancasila. Oke, langsung aja nih. Kalian tahu nggak apa itu Pancasila? Siapa yang tahu di sini apa itu Pancasila? Pasti nih yang kalau misalkan pas SD-nya bolos terus, kalian nggak tahu Pancasila itu apa. Sini, aku kasih tahu ya. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu sebagai apa sih? Nih, jadi teman-teman semuanya yang nggak tahu Pancasila, aku coba terangin sedikit tentang apa itu Pancasila. Nah, teman-teman di sini udah aku cantumin materi tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah secara etimologi itu berasalnya dari bahasa Sanskerta. Artinya apa? Artinya itu panca itu 5 dan sila itu dasar atau alasnya. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang didirikan pada sidang BPUPKI. Jadi itu teman-teman, jadi Pancasila itu adalah dasar negaranya Indonesia. Kenapa sih jadi dasar negara Indonesia? Karena di dalam Pancasila itu menjadi pedoman hidupnya bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak di sini sila pertama itu apa sih? Sini. Jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi isi sila dari pertama itu kita tuh harus senantiasa menghormati. Menghormati apa? Menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi perlu kalian ketahui ya, di Indonesia itu agamanya macam-macam, teman-teman. Ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha. Ya, bermacam-macam di Indonesia tuh. Jadi kenapa ada sila pertama? Yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh bebas, teman-teman, mau beragama apa bebas. Kita tuh jadi kalau misalkan ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita tuh menghormati kebebasan itu, teman-teman. Keyakinan kita tuh tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Semisal nih contohnya pengamalannya yaitu beribadah sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Salah satu contoh
contohnya nih, seperti umat Islam. Umat Islam beribadahnya apa? Sholat. Sholat itu di mana? Di masjid. Dan itu adalah semua itu kedua itu berkebebasan beragama. Yang lain tidak boleh ya, kayak gak boleh ya kamu ke agama Islam, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena di Indonesia itu udah ada sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan beragama. Jadi tidak boleh ada yang menghalang-halangi untuk kita memilih agama kita itu apa. Nah, sila yang kedua itu ada di kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa sih? Jadi teman-teman semuanya, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti tentang menjunjung tinggi. Tinggi apa? Tinggi hak asasi manusia dan saling menghormati antar sesama. Jadi kita itu sebagai manusia yang beragama, kita tuh harus menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan dan hak saling menghormati antar sesama. Menghormati itu banyak ya, salah satunya tadi sila yang pertama adalah menghormati kebebasan kepercayaan beragama. Kayak contoh nih, kalau sila kedua itu contohnya pengamalannya yaitu menolong tanpa memandang perbedaan. Betul, jadi sila pertama dan sila kedua itu saling terhubung teman-teman ya. Jadi sila kedua kan menolong tanpa memandang perbedaan. Misal nih, aku kan Islam, teman aku ada yang beragamanya Kristen, aku menolong yang agamanya Kristen, itu kita tidak perlu kayak memandang itu mah Kristen, gak mau aku nolong yang Kristen, harus menolong sesama agama Islam. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kita harus saling tolong menolong karena kita sudah ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Nah, lanjut, kita ada sila ketiga. Sila ketiga itu silanya apa teman-teman? Coba pengen dengar, ada yang tahu nggak sila ketiga apa? Betul. Jadi sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi isinya itu tentang menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan mengedepankan kepentingan bersama. Contohnya apa? Aku kasih contoh ya. Jadi sila ketiga itu contohnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan lingkungan rumah ataupun sekolah. Itu tandanya kita tuh memiliki jiwa kebersamaan, jiwa kebersatuan. Bersatu apa? Buat Indonesia teman-teman. Karena ya kita mah sebagai bangsa Indonesia, kita mah selalu kayak bersama-sama gotong royong. Kenapa sih ada gotong royong? Karena itu menunjukkan kita itu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia teman-teman ya. Nah, sila yang keempat ada apa? Ada yang tahu nggak sila keempat apa? Oke, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa teman-teman? Artinya kita tuh berisi tentang mengutamakan, memusyawarakan atau mufakat secara menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi sila keempat itu menghargai pendapat orang lain ya teman-teman. Jadi kita tuh di Indonesia tuh berhak ada kebebasan untuk berpendapat, beragama, itu bebas banget ya teman-teman. Dan ada sila keempat yaitu contohnya pengamalannya yaitu berdedikasi tentang kelompok di kelas, suara adil dan saling menghargai nih. Misalnya si A itu berpendapat besok kita tuh mau gotong royongnya di halaman sekolah dan si B pengen gotong royongnya di halaman taman gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bebas banget asal kita bisa memutuskan mana nih yang paling tepat yang harus dikerjakan pada hari itu juga. Nah, yang terakhir teman-teman, itu ada sila kelima. Sila kelima bunyinya apa? Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berisi tentang menjaga keadilan, kehidupan bersama dan saling membantu antar sesama yang membutuhkan teman-teman. Contoh pengalamannya apa? Yaitu saling berbagi kepada teman yang sedang kesulitan. Jadi kita tuh selalu membagi teman-teman yang sedang kesulitan, kita bantu. Itulah kelima sila dari nilai-nilai Pancasila dan pengalaman
pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila-sila Pancasila haruslah kita amalkan teman-teman. Dengan mengamalkan nilai Pancasila tersebut, kita dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia, teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih presentasi dari aku. Mudah-mudahan kalian jadi ingat apa yang aku sampaikan, apa aja sila-silanya dan pengamalannya juga isinya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti lagi ya.